be happy, cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty, man, we just putting on the show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what. Assalamualaikum Bu Ali. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pak Kis Bu Ali. Oh, Pak Kismanto. Masuk Pak, silahkan Pak. Terima kasih Bu Ali. Lagi sibuk kayaknya ya Bu Ali ya. Oh enggak, Pak Kismanto apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nih yang kemarin saya WA itu Bu Ali. Kira-kira ada waktu bentar aja. Kita bisa sharing. Saya hari ini Pak, ini kebetulan saya lagi free. Jadi apa nih Pak Kismanto, mau ada yang diceritakan? Iya, ada kegundahan lah, kegelisahan ya. Ada dikit keresahan terkait dengan anak-anak kita ini buat di sekolah kita. Ini kan kalau saya perhatikan ya tidak mengesampingkan bahwa jumlah siswa kita besar ya. Jadi kelas 7-nya ada 9 kelas, kelas 8 ada 9 kelas, kemudian kelas 9 kelas. Kalau di global itu hampir 1000-an. Jadi yang jadi kegundahan saya, kalau 1000 orang itu misalnya ketika istirahat bawa 1 sampah saja. Oh ya. Itu berarti 1000 sampah kan. Akan ada ini pembahasan kita agak berbobot dan panjang ini Pak. Ini nyaman kita mau bahas di sini apa ada tempat yang lain? Oh iya, boleh sambil ke kantin lah, nggak apa-apa lah, sambil ngopi-ngopi ya. Sambil ngopi kali ya. Iya. Bu Adik yang neraktir ya. Oh siap. Ya ini udah sampai kantin. Saya sambil mesen kopi ya Pak ya. Baik, saya kopi pahit aja Bu Adik. Oh siap. Oke. Bukannya hidup udah pahit Pak? Hidup saya udah manis, jadi perlu yang pahit-pahit gitu. Ya. Ayo Pak silakan Pak dilanjutkan. Jadi gimana tujuannya tadi apa Pak? Jadi ada kegundahan tersendiri ya terkait dengan kebiasaan anak-anak kita ya. Kalau saya perhatikan itu masih ada yang kurang kesadaran ya, masih buang sampah, kadang habis makan itu langsung ditaruh aja di tempat duduknya ya, walaupun di sekolah kita kan ada cleaning service-nya ya Bu ya. Iya. Tapi kan bukan berarti kita harus ngandelin dia, harus mengutin sampah satu-satu dan seterusnya, membersihkan gitu ya. Jadi itu Bu Adik, mungkin Bu Adik juga sih sedikit memperhatikan ya kebiasaan anak-anak kita. Iya. Jadi tadi masalahnya itu masalah sampah ya Pak, yang ditimbulkan sama anak-anak kita. Ya, betul. Iya. Jadi kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa itu Pak? Kenapa kok anak-anak itu tadi seperti yang disampaikan Bapak permasalahannya? Kalau saya ini asumsi ya, dugaan lah ya, kebiasaan mereka lah ya, tanggung jawabnya belum ada. Kemudian kalau kita kemarin belajar terkait dengan kesadaran diri ya, KSE, kesadaran dirinya masih rendah kalau kita perhatikan ya, walaupun nggak semua siswa ya. Kalau dipetakan atau dibandingkan ya masih banyak yang inilah ya yang sadar diri, tapi kan itu yang sedikit itu kelihatan karena langsung nampak di halaman, di teras-teras kelas gitu. Iya, jadi menurut Pak Kismanto nih indikator yang bisa menggambarkan tuh Pak bahwa tujuan Bapak tadi bisa berhasil itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, kita sih ngomongin ideal ya balik ya. Jadi idealnya kalau lingkungan sekolah itu ya bersih gitu ya, nggak kelihatan sampah ya, kalaupun ada yang mungkin 1-2 ya. Tapi ini kalau ketika kita naik tangga ketemu sampah, makanya saya kadang iseng balik kalau mau masuk kelas itu nggak lewat tangga guru, lewat tangga siswa. Jadi sesekali saya lewat tangga siswa, betul. Lihat kalau di tangga ada 1, kadang 1 kali tangga itu ketemu lah 2 sampah ya, kadang bekas minum, kadang bekas makan gitu ya. Ya saya agak nyemput dikit lah kalau ini kita ambil kemudian taruh tempat sampah gitu. Jadi idealnya ya kalaupun
misalnya ada yang hilap ya, naruh sampah, tapi yang lain ya berusaha gotong royong lah ya. Ada misalnya kalau ketemu satu ya, kawannya ngambil juga gitu kan. Kalau pas dia hilap buangnya ya, tapi idealnya setiap kan sampah-sampah dia bekas makan. Kadang saya itu kalau di kelas, dia bekas bekas makannya kalau nggak mau dibuang di tempat sampah, dimakan sekalian aja biar nggak jadi sampah kan gitu. Saya sambil candaan gitu, ya. Tapi kadang ada yang ngena, kadang ada yang cuek aja gitu kan. Gitu. Oke, baik. Jadi tadi indikatornya yang menggambarkan harapan Pak Kismanto itu ketika anak-anak sudah bisa bertanggung jawab terhadap sampahnya, sehingga lingkungan bisa lebih sehat dan bersih gitu ya Pak? Ya, kalau misalkan nih Pak, skala 1 sampai 10. Skala 10 itu sudah menggambarkan sesuai dengan indikator yang Pak Kismanto harapkan. Sedangkan 0 itu belum tercapai. Kira-kira saat ini kondisi Pak Kismanto itu menurut Bapak anak-anak berada pada skala berapa itu Pak? Kalau dilihat ya, sudah bagus sih sebenarnya ya. Ada di skala 7,5 lah. Oh, skala 7,5. Iya. Bisa Cuman kan, dijelaskan seperti apa itu Pak, skala 7,5-nya? ya, skala 7,5 itu ya kalau dibilang nggak kotor-kotor amat sih ya. Tapi kan yang namanya sampah ketika kelihatan di ini ya tetap nggak sedap, nggak nyaman kita mandangnya ketika lewat juga kan. Misalnya ada bekas-bekas nasi itu kan, anak kadang bawa bekal makanya di teras. Satu nasi jatuh aja keinjek kan jadi lengket tuh, lengket kadang hitam tuh lantai-lantai gitu ya. Jadi ya masih ya idealnya ya harus di atas itu, karena kalau masing-masing anak itu punya nilai 9 terhadap tanggung jawab dengan sampahnya itu, yang model-model kayak gitu ya enak, kita nyaman. Oh, iya. Baik. Jadi tadi harapannya selama beberapa minggu ke depan skala yang diharapkan tadi berapa Pak? Kalau beberapa minggu ke depan minimal 8,5 lah naik ya. Kan Tadi 9, sekarang kenapa 8,5? 9 itu kan idealnya Bu. Kalau ini kan bertahap, kalau beberapa minggu. Mungkin kalau 1 bulan ya. Berapa minggu kan cuma 2 minggu, 3 minggu. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak ya. Ini gitu. Terus tadi kan saya sudah mendengar indikatornya tuh. Tadi ya inginnya siswa itu bisa bertanggung jawab ya Pak ya, agar lingkungan itu bisa sehat dan bersih. Jadi kira-kira langkah yang Pak Kismanto bisa lakukan itu apa Pak? Kalau secara umum mungkin kan kita tiap hari Jumat gitu sering memberikan pembinaan ya. Iya. Bahkan tiap hari Senin tuh setiap upacara itu anak-anak diingatkan terkait dengan kebersihan kelas, kebersihan lingkungan dan seterusnya ya. Tapi kan dari program itu kita masih ada saja yang belum sadar tuh. Maka kalau rencana ke depan sih saya akan berkolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Kan kita ada tim penjamin penjamin mutu ya, di salah satunya di situ. Mungkin kita bisa buat program khusus ya, atau kita bisa data nih di kelas yang rajin buang sampah pada tempatnya, atau yang rajin buang sampah sembarangan. Rajin kok buang sampah sembarangan ya. Nah, itu kita data mungkin ada masalah apa, misalnya apakah di rumahnya memang seperti itu, atau itu memang sudah bawaan lahir atau seperti apa. Nah, nanti kita data, kemudian kita kasih pembinaan khusus lah kayaknya ya. Kita kasih pemahaman, kemudian supaya mereka punya kesadaran diri yang tinggi ya, tanggung jawab. Kemudian jadi kita nggak tiap hari Senin PR-nya itu yang disampaikan oleh pembina upacara. Tiap hari Jumat pembinaan, habis sholat duha itu yang disampaikan lagi. Itu kan Iya.
Iya, jadi tadi langkah-langkah yang sudah direncanakan sama Pak Kismanto, yang pertama tadi ada Jumat bersih ya Pak. Kemudian yang kedua tadi ada kolaborasi dengan pihak yang lain. Kemudian juga tadi ada pendataan gitu ya Pak ya, pendataan untuk kemudian bisa dikasih pembinaan gitu ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan rencana Pak Kismanto belum berhasil, ada alternatif lain nggak Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Kismanto? Kalau alternatif mungkin lewat jalur wali kelas ya Ibu ya. Dan wali kelas itu punya porsi tiap hari Selasa pagi itu ya, kan bertanggung jawab untuk menyampaikan adab ya, materi adab. Mungkin di situ. Jadi kontrolnya lebih efektif di wali kelas. Kalau sekolah langsung mengambil alih kan terlalu besar. Tapi kalau lewat jalur wali kelas, saya pikir bisa lebih efektif. Gitu. Ini bayangan saya ya. Ketika punya kontrol wali kelas, sebenarnya kontrol itu semua pihak sih. Tapi kan ini targetnya adalah siswa di kelas. Kemudian nanti ketika keluar kelas itu muncul siswa-siswa yang berkarakter, kemudian peduli dengan kebersihan dan seterusnya gitu. Mungkin itu alternatif sementara sih kayak gitu. Oh iya. Ya, bagus sekali tadi ya langkah-langkah yang sudah direncanakan oleh Pak Kismanto. Kira-kira kapan itu Pak bisa mulai direalisasikan? Kalau ngobrol ringan ke teman-teman itu, ya mereka sepakat sih ada forum khusus ya untuk menyamakan persepsi, kemudian untuk menyatukan ini ya, menguatkan langkahnya. Karena kan sekarang terkesan yang kawan-kawan kita itu guru yang punya kepedulian, ya banyak sih, cuman kan yang konsen ke situ atau yang punya kegelisahan yang sama dengan saya, cuman bingung mau melakukannya dari mana. Paling yang sebatas dilakukan masing-masing, teguran masing-masing, kemudian punya aksi masing-masing. Mungkin kita satukan ini dulu, persepsi dulu, kumpul mungkin ya lewat forum rapat. Mungkin kan nanti di akhir bulan ada rapat bulanan. Nah, kita sampaikan di situ supaya kita lewat pimpinan ya, program ini bisa lebih efektif mungkin ya kalau lewat pimpinan. Jadi kan saya cuma guru biasa, jadi cuma bisa ngomong aja lah ya, cuma kasih ide aja. Bu Arli ini kan sebagai waka kesiswaan itu punya kepedulian seperti itu Bu Arli. Iya, luar biasa sekali Pak Kismanto tadi ide-ide ini solusi terhadap permasalahan siswa tadi ya Pak ya. Iya, tinggal masalah komitmennya aja itu mungkin Pak nanti ke depannya. Kira-kira komitmen Pak Kismanto tuh terhadap permasalahan dan solusi tadi yang sudah ditemukan ya oleh Pak Kismanto lengkap dengan langkah-langkahnya itu bagaimana Pak komitmennya bisa dilakukan? Kalau saya berkomitmen tinggi ya, Ibu ya. Jadi cuman kan kita butuh dukungan. Jadi yang terpenting kita bergerak bersama-sama itu. Nanti pokoknya di forum rapat itu harus satu ide, satu suara ya, bahwa ini bukan sebuah kebiasaan yang baik gitu loh. Ya mungkin selama ini ya biasa-biasa aja ya hal yang seperti itu. Tapi kita coba munculkan ketuk para kawan-kawan kita supaya ini jadi masalah loh sebenarnya ya, masalah kesadaran diri kan, muaranya kan masalah kesadaran diri dan tanggung jawab ya. Kalau masalah sampahnya oke lah nanti toh bersih ya, ketika habis istirahat di teras-teras itu bersih karena ada petugasnya. Tapi kan masalah kesadaran kemudian tanggung jawab itu yang lebih penting ya daripada yang terkait dengan sampah itu sendiri. Itu Pak Ali. Oh iya. Berarti tadi terkait dengan beberapa pihak ya Pak ya? Iya, kira-kira tadi siapa aja Pak yang bisa diajak untuk melaksanakan komitmen itu Pak? Dewan guru ya, kemudian
pimpinan terutama ya. Kemudian kalau merambah ini tentunya yang pelaksana di lapangan nanti ya objeknya adalah siswa. Nah, kalau misalnya ada yang masih belum berhasil, berarti lagi-lagi kita libatkan orang tua ya kan, karena kan bisa jadi kebiasaan buruk itu muncul di keluarganya karena pembiaran orang tuanya, nggak ada perhatian dari orang tuanya dan seterusnya. Mungkin itu pihak-pihak yang mungkin bisa kita libatkan bareng-bareng gitu Ibu. Oh iya, sangat luar biasa sekali. Iya, kira-kira itu tindak lanjutnya setelah dilakukan tadi Pak, langkah-langkah strategi dari permasalahan itu kira-kira seperti apa Pak? Tindak lanjutnya kita buat program ya, program bersama, kemudian ada kontrolnya ya. Tiap program itu ada refleksinya sejauh mana pelaksanaannya. Itu kita sama-sama kawal ya program itu sehingga kita punya tanggung jawab secara bersama-sama. Oh ya, luar biasa sekali Pak Kismanto. Saya ingin mendengar cerita nanti setelah beberapa pekan ke depan, udah nggak sabar nih Pak. Bisa sharing lagi nanti ya Pak ya hasilnya setelah saya dilaksanakan. Ya, Pak Kismanto gimana nih perasaannya setelah bercerita tadi tentang permasalahan sekaligus solusinya? Benar, saya sangat plong ya, sangat lega ya. Karena selama ini mungkin hanya terpendam, terbatin dan kegelisahan itu. Ini makasih banyak ini Bu Alik ya sudah mendengarkan ya, mudah-mudahan ya kita berangkat dari kegelisahan kemudian kita dapat solusi bersama. Makasih banyak Bu Alik. Sama-sama Pak Kismanto, semangat terus Pak. Semangat. Ya mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi nggak Pak Kismanto? Cukup Bu Alik, makasih banyak ini karena Bu Alik kayaknya di mejanya udah banyak tadi saya lihat itu. Kopinya dingin Bu Alik. Oh iya, ya Pak dihabiskan dulu Pak. Ini sebentar lagi, 2 menit lagi kita mulai masuk lagi nih. Ngajar lagi. Bapak ngajar di kelas mana setelah ini? Di kelas 7B Ibu. Oh ya saya tetangga sebelahnya saya Pak, jam terakhir. Oh Ibu masih ngajar juga ya? Iya. Rajin banget sih. Iya. Udah waktu masih ngajar. Oh iya, Pak saya bisa duluan ini ya Pak, kopi saya sudah habis nih Pak. Oke, semuanya. Hati-hati Pamit ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.